Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up Info. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Mengungkap kasus pembunuhan di Jalan Cagak Subang, teori konspirasi, ada apa di yayasan? Upaya mengungkap kasus pembunuhan di Jalan Cagak, Subang, memunculkan pula sudut pandang teori konspirasi berkaitan yayasan. Munculnya teori konspirasi, menambah banyak analisa tentang kejadian di balik kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, menyusul dari sudut pandang aspek kriminalitas, pembunuh bayaran, gaib dan mistis, yang selama ini sudah muncul. Sampai Selasa, tanggal 21 Desember tahun 2021 ini, kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan ibu dan anak, belum juga terungkap walau polisi diyakini sedang serius menangani kasus ini. Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu masing-masing adalah bendahara dan sekretaris Yayasan Bina Prestasi Nasional, yang menaungi dua sekolah di Serang Panjang, di mana rumah kejadian pembunuhan sekaligus kantor yayasan. Soal sudut pandang adanya teori konspirasi di balik kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, juga menarik perhatian sejumlah pemerhati. Salah seorang di antaranya adalah YouTuber Monogram Production, belum terungkap juga keempat sus ibu dan anak di Subang, apakah ada konspirasi, diunggah Minggu, tanggal 19 Desember tahun 2021 malam. Dalam wawancara itu, host meminta Kisodo Buono hanya berbicara secara teori logika, tidak sebagai paranormal. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada sesuatu dilakukan pihak berkepentingan dalam pembunuhan itu, melakukan framing alias dikambing hitamkan untuk menutupi sesuatu yang lebih besar. Kisodo Buono menjawab, ini di luar konteks penerawangan saya ya, yang kemudian dikatakan hostem bahwa Kisodo Buono memiliki background urusan sejarah. Kemudian disebutkan Kisodo Buono, melihat dari pola kasusnya dan sulit diungkap pasti ada yang diumpetin, disembunyikan, ujarnya. Yang menjadi bahan penasaran, adalah mengapa pada rumah kejadian itu ada dua mayat, tetapi pelaku pembunuhan belum tertangkap. Padahal, katanya, dalam kasus lain, dalam 1x24 jam biasanya sudah ketahuan siapa pembunuhnya. Yang menjadi bahasan menarik, adalah polis lain yang bisa dilewati alias dimasuki, sehingga kondisi tempat kejadian perkara TKP menjadi kacau. Kalau berkaitan teori konspirasi, biasanya ada keterlibatan orang besar alias yang mempunyai kekuasaan. Biasanya ke arah situ, ujar Kisodo Buono. Bahkan, mereka menganalisa, pelaku pembunuhan memang menciptakan banyak orang masuk ke TKP, untuk mengacaukan kondisi sehingga jejak-jejak menjadi hilang. Nah, mengapa belum ada yang mengarah membahas yayasan secara detail? Ada apa? Ujar Kisodo Buono. Sepengetahuan Kisodo Buono, dalam kasus ini, yang pernah sepintas mempertanyakan soal yayasan, hanya Mimin, selaku istri muda Yosep pendiri Yayasan Bina Prestasi Nasional, yang merupakan suami Tuti Suhartini dan ayah dari Amalia Mustika Ratu. Perlu ditelusuri, bagaimana yayasan itu berdiri, siapa yang menginisiasi, menggagas organisasinya, dan dari mana sumber dananya. Ujar Kisodo Buono. Sebab, katanya, mengambil sejumlah contoh lain, dalam pendirian lembaga pendidikan swasta, biasanya perlu dana cukup besar. Obrolan mereka juga menyebutkan, bahwa banyak netizen pun berpikiran atau menduga-duga ada sesuatu teori konspirasi di balik kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang ini berkaitan yayasan. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian, dan nantikan berita kami selanjutnya hanya di channel Up Info.